Halo, saya Andri dan selamat datang kembali di Yangko Channel. Ini adalah wireless router besutan dari TP-Link yaitu TLWA901N. Yuk kita ulas. Paket penjualan akan kita dapatkan TP-Link TLWA901N, adaptor, PoE, kabel UTP, buku panduan penggunaan, dan buku garansi. Masuk ke desain. Ya, sekarang sudah menjadi hal umum para produsen router berlomba-lomba membuat desain router mereka seunik mungkin. Selain agar laku, tapi agar produk mereka tidak kaku juga dan pantas untuk diletakkan di mana saja. Tak terkecuali dengan TP-Link TLWA901N ini. Memiliki warna putih glossy yang menawan, lalu ada lubang-lubang yang unik seperti ini menambah kesan menawannya. Ya, untuk desain memang selera, jadi kalian nilai sendiri. Bagian depan terdapat lampu LED indikator power, lampu indikator LAN, dan lampu indikator Wi-Fi. Serta ada tulisan TP-Link di bagian atas lampu LED indikatornya. Untuk bagian belakang terdapat tombol power, port adaptor, satu buah port LAN, tombol WPS, serta tombol reset. Sedangkan untuk bagian bawahnya ada dua lubang untuk keperluan pasang di dinding dan terdapat stiker yang berisi informasi tentang router TP-Link WA901N. Untuk memperlancar koneksi Wi-Fi-nya, TP-Link WA901N ini dilengkapi dengan 3 antena Omni yang telah mengadopsi MIMO teknologi. Dan untuk frekuensi Wi-Fi-nya adalah 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal adalah 450 Mbps. Router TP-Link WA901N dapat dioperasikan menjadi 3 mode. Yang pertama access point, yaitu mengubah internet kabel menjadi Wi-Fi. Lalu yang kedua ada range extender, yaitu memperluas jangkauan Wi-Fi yang sudah ada agar lebih luas lagi jangkauannya. Kemudian yang ketiga adalah client atau media adapter. Mode ini router akan bertindak sebagai wireless adapter untuk menangkap sinyal Wi-Fi dan meneruskannya ke perangkat lain melalui kabel. Hal yang menarik dari WA901N adalah sudah dilengkapi dengan pasif PoE di paket penjualannya. Ini sangat memungkinkan router TP-Link WA901N dapat dioperasikan tanpa power. Yes, tanpa power. Jadi powernya nanti ikut kabelan yang terhubung dengan PoE pasifnya. Kita langsung praktek saja. Di sini sudah tersiapkan router TP-Link WA901N dan PoE-nya. Ini PoE-nya. Nah, ini ada tulisan LAN nanti jurusannya ke modem atau sumber internet. Lalu yang tulisannya PoE ini nyambung ke bagian router TP-Link WA901N. Nah, kita masukkan port power dulu ke PoE. Lalu masukkan kabel UTP dari modem ke tulisan LAN seperti ini. Kemudian kita masukkan kabel UTP ke tulisan PoE ini, lalu kemudian kita sambungkan ke TP-Link WA901N. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kamu bisa lihat TP-Link WA901N bisa menyala tanpa menggunakan adaptor. Dengan adanya PoE ini jadi lebih fleksibel lagi buat kalian menempatkan TP-Link WA901N ini. Dan nggak perlu khawatir tentang tidak adanya aliran listrik. Contoh, mau dikasih keloteng daripada harus ngulur cari kabel listrik, mending pakai PoE pasifnya, iya kan? Dan untuk panjang kabelnya up hingga 30 meter ya. Kelebihan yang lain adalah router TP-Link WA901N ini bisa membuat nama SSID hingga 4 nama berbeda, sehingga mempermudah buat kamu yang membutuhkan nama Wi-Fi yang berbeda untuk masing-masing orang atau masing-masing kategori. Nah, sekarang waktunya untuk cek kekuatan sinyalnya. Di sini saya menggunakan Samsung A71 untuk mengujinya dan menggunakan software Wi-Fi Signal Meter Pro untuk mengukur kekuatan sinyal Wi-Fi-nya dan menggunakan speed test untuk tes kecepatan jaringannya. Sebagai pengetahuan aja, gedung kantor saya ini luas total bawah dan atas adalah 400 meter dan ini adalah 2 lantai. Yuk kita uji. Pertama di ruangan servis dalam. Di sini mendapatkan kekuatan sinyal 70%. Kita uji menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan downloadnya sebesar 17,6 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 8,79 Mbps. Kemudian lanjut lagi ke ruangan servis depan dan didapatkan kekuatan sinyalnya sebesar 44%. Lanjut uji kecepatan menggunakan speed test dan dapat kecepatan downloadnya adalah sebesar 22,5 Mbps.
Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 17,5 Mbps. Lanjut ke ruangan display dan mendapatkan kekuatan sinyal sebesar 32-44%. Kita uji lagi menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan download sebesar 26,9 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 14,9 Mbps. Sekarang di pusat di mana router TP-Link WA901N saya pasang. Dan kita mendapatkan kekuatan sinyal sebesar 99%. Tentu saja dekat karena ya. Kita tes menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan downloadnya sebesar 30,1 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 15,8 Mbps. Lanjut ke gudang tengah. Di sini mendapatkan sinyal sebesar 56%. Kita tes lagi menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan downloadnya sebesar 26 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 16,1 Mbps. Lalu di gudang dalam, mendapatkan sinyal sebesar 28%. Kita uji lagi dengan menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan download sebesar 23,3 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 14,4 Mbps. Gudang bagian selatan mendapatkan sinyal sebesar 10-16% saja. Kita uji lagi menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan downloadnya sebesar 14,2 Mbps, sedangkan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 13,0 Mbps. Sekarang lanjut ke gudang atas utara. Di sini kekuatan sinyalnya adalah 0% alias tidak ada sinyal sama sekali, jadi tidak perlu dites ya. Lanjut lagi gudang atas bagian selatan. Di sini mendapatkan sinyal sebesar 8% aja. Kita tes menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan download sebesar 13,9 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 14,2 Mbps. Lanjut lagi nih di ruangan atas tengah. Di sini mendapatkan kekuatan sinyal 36-40%. Tes lagi menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan downloadnya adalah sebesar 18,4 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 17 Mbps. Lalu di kamar ini posisi kamar tertutup ya pintunya dan mendapatkan sinyal 20%. Dan kita uji dengan speed test dan mendapatkan kecepatan download sebesar 22,6 Mbps, sedangkan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 14,8 Mbps. Next, sekarang di ruangan kurma atas. Dan tidak ada sinyal sama sekali alias 0%, jadi tidak bisa dites ya. Next ke ruangan meeting. Ini dapat 60-64% dan uji lagi menggunakan speed test dan mendapatkan kecepatan downloadnya adalah sebesar 11,9 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 5,18 Mbps. Lanjut ke yang terakhir ya, ruangan ini. Dan di sini sama sekali tidak dapat sinyal alias 0%. Yup, itu tadi unboxing dan review TP-Link WA901N. Bagaimana, keren nggak? Untuk harga 400-an, dia udah bisa multiple SSID hingga 4 nama SSID, kemudian udah bisa PoE yang mempermudah penempatan, ya saya rasa sih masih worth it sih. Dengan adanya PoE ini bisa nerima WiFi tetangga, kasih cloud yang atas saja. Hehehe. Saya Andri, bye-bye.